Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada video kali ini akan kita ikuti bersama terdapat penjelasan dari Pastor Paul Sang mengenai beberapa pertanyaan dari seorang yang bernama Ardo Purba yaitu mengenai tentang pengusiran setan dan pembaptisan. Mari kita saksikan bersama-sama videonya sekarang. Ada Pak Ardo, silakan Pak Ardo. Ya, Pak Paul, Ya, menyinggung tadi soal retorika di gereja ya, Pak Paul ya, dan segala macam peraturan-peraturan dan sebagainya. Saya jadinya baru ngeh Pak Paul, kok kita lihat di YouTube dan di gereja-gereja itu ada pengusiran setan pada saat akad kol gitu ya. Nah, kok kayak baca ya, kalau kita baca di Alkitab itu dikatakan bahwa 2-3 orang berkumpul maka aku akan hadir. Nah, yang saya jadinya bersadar Pak Paul, masa kalau kita masa di situ ada pengusiran setan, masa Yesus juga ada secara bersamaan Pak Paul. Nah, kan berarti ini bisa dibilang udah bagian dari penipuan juga sebenarnya Pak Paul. maksudnya gimana? Nggak paham saya. Ya, begini Pak Paul. Orang ngusir setan kok ada Tuhan, ya dong. Kalau nggak Tuhan, Ya, gimana bisa ngusir setan? Kan mereka melakukan akar kol, pengusiran setan, ya. Nah, tetapi kok kita baca ayatnya 2-3 orang berkumpul maka aku akan datang. Oh, saya ngerti maksudmu. Oke, saya Ya. stop. Jadi begini, mengapa di gereja bisa ada orang kerasukan setan? Iya, mereka pakai pengusiran dan sebagainya gitu. Karena di gereja itu memang nggak ada hadirat Tuhan. Oh iya, enggak. Ya. Dan sebetulnya saya nggak percaya orang kerasukan yang model gitu ya. Jadi begini loh, di zaman para rasul itu, ya, zaman itu belum mengenal kata schizofren. Tapi orang mulai mengenal berkepribadian ganda. Contohnya orang gila di Gadara, ya duo, karena kami banyak, legion. Mereka itu berkepribadian ganda maksudnya ya. Tetapi belum kenal yang schizofren. Ada orang berkepribadian ganda, ada orang schizofren. Ya itu yang schizofren ini yang dibilang kerasukan setan. Ya kan? Tetapi apakah itu sesuatu yang buruk? Enggak. Schizofren itu ada yang akut, ada yang biasa. Apakah schizofren itu buruk? Enggak. Para nabi itu schizofren loh. Para nabi itu, pendeta-pendeta yang suka digede-gede ngomong suara Tuhan itu schizofren loh. Ya, Tony Daun itu schizofren itu. Kalau Gilbert bilang sering dengar suara Tuhan itu schizofren berarti dia. Sering dengar suara-suara, apa beda sama Muhammad juga, ya kan? Schizofren. Saya mendengar suara Tuhan. Wah, balik dengar pendoa-pendoa syafaat itu schizofren itu. Cuman Alkitab belum mengenal zaman itu kan konteks 2000 tahun yang lalu. Belum mengenal schizofren. Jadi sebenarnya begitu tuh, kenapa diusir, ditengking, dihardik dengan nama Tuhan Yesus? Ada kuasa memang untuk menyembuhkan semua, bahkan sakit yang jiwanya sakit. Schizofren kan yang jiwanya sakit, ini tengking, diusir. Gitu ya, dihardik dengan nama Yesus. Memang nama itu berkuasa, yang sakit pun sembuh. Maka orang yang sakit tubuhnya sembuh, yang sakit jiwanya juga sembuh. Nah, roh-roh itu apa? Nanti kapan-kapan kita belajar. Kalau di kelas apologetik minggu depan kita belajar ya. Yang tentang roh itu ya, tentang setan, iblis, demit, malaikat itu apa? Itu makhluk-makhluk yang begitu. Jadi tidak seperti yang kita bayangkan, pemahaman di Alkitab itu nggak seperti yang ditafsirkan. Karena penafsirannya orang Yahudi dengan penafsirannya orang Kristen udah beda. Orang Kristen sekarang menafsirkannya, gereja-gereja itu, yaitu karena ada pagan. Ya. Sama orang Islam hampir sama tuh penafsiran orang Kristen, tapi orang Yahudi beda. Orang Yahudi beda cara menafsirkan tentang roh-roh jahat itu. Kalau orang Kristen sama orang Islam hampir sama karena dipengaruhi oleh pagan. Kalau yang aslinya nggak begitu, ya. Nah, itu nanti
Makanya saya nggak percaya orang sudah diusir setannya apa semuanya. Saya kalau ada pelepasan gitu, cuman saya dudukin sebentar, Mas sudah sepi Mas, sembuh. Itu. Yang jelas kalau di gereja bilang, wah ini ada Tuhan, tapi tiba-tiba ada yang rasukan setan, ya itu aneh, apalagi kalau setannya nggak keluar-keluar. Udah gitu hari ini keluar, karena dia udah capek. Aduh, udah capek, udah setannya udah keluar, seneng kan? Tapi nanti minggu depan kerasukan lagi, nanti coba orang ini coba. Waduh, bolak-balik kerasukan. Ya berarti kan bohong-bohongan. Gitu ya, ini kita harus ini loh, harus kritis. Ujilah segala sesuatu. Alkitab yang ngajarin kita harus kritis. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Itu Bang Ardo ya. Ya, satu lagi Pak Paul, boleh Pak Paul. Kalau kita baca di Alkitab kan bahwa jadikan semua bangsa muridku begitu ya. Berarti kan disuruh menginjili dan membaptis begitu ya Pak Paul ya. Memang gereja-gereja ini saya lihat sepertinya monopoli ya begitu ya, karena yang boleh membaptis itu hanya gereja dan pendeta-pendeta. Padahal kalau kita baca di Alkitab dan di Kisah Para Rasul, itu semua kita itu orang-orang percaya boleh membaptis begitu. Nah, berarti kita ini seandainya bengkok sama gereja itu bagaimana, Pak Paul? Apa yang harus kita lakukan? Itu, Pak Paul. Ya nggak apa-apa, nggak usah aja, cuek-cuek aja. Cuek-cuek aja ya. Paling gerejanya yang kejang-kejang. Iya. Makanya orang-orang yang ikut dalam pemuridan kelas evangelis apologetik, kalau kita kan sering ngobrol-ngobrol. Kalau saya lihat orang-orang ini memang orang yang sangat aktif memberitakan Injil, saya pasti kasih kartu evangelis supaya nanti jangan dituduh orang nggak jelas begitu kan. Gitu. Apa berarti itu hanya berlaku di gereja Indonesia aja Pak? Apa di semua gereja memang? Iya, hanya di Indonesia. Karena kalau di Eropa, ya nggak ditanyain kamu pendeta apa bukan, mungkin dibaptis aja. Cuman kalau saya pendeta beneran ya, saya pastor beneran ya, ada suratnya saya dari Indonesia juga. Cuman saya nggak dipengaruhi di Eropa ini, nggak terpengaruh dengan yang di Indonesia, nggak urusan. Ya saya mau memimpin jemaat, ya saya seorang pastor gembala. Domine, ya. Cuma saya nggak suka dipanggil domine atau reverend. Kalau di Jerman namanya reverend, kalau di Belanda domine. Tapi saya lebih suka dipanggil pastor gembala. Ya. Berarti intinya Pak Paul, berarti kalau di Eropa berarti siapapun boleh membaptis artinya di Eropa. Siapapun boleh. Oke. Fix ya. Karena gunanya dibaptis oleh pendeta kan supaya nanti di kartu baptisnya ada nama pendeta itu. Waktu kecatatan sipil menikah jelas, ya kan? Masalahnya kan itu kan, ya. Surat-surat. Makanya saya teman-teman yang dibaptis di kita, saya kasih surat baptis pakai nama Hagios Internasional Genotskap. Gereja, kita ini gereja, Genotskap kita izin gereja. Saya seorang hamba Tuhan ya. Saya juga sekolah teologi ya, saya juga seorang pendeta. Saudara-saudara sekalian, pada video yang barusan kita lihat bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan dari Saudara Ardo Purba mengenai tentang pengusiran setan yang terjadi di gereja. Hal itu dikatakan apakah bukan suatu penipuan karena kenapa di gereja kok bisa ada setan yang berani datang dan masuk ke dalam gereja, dan pertanyaan yang kedua adalah tentang pembaptisan. Dia menanyakan apakah yang boleh membaptis orang itu hanya gereja dan para pendeta, padahal kalau di Alkitab itu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa membaptis orang lain. Begitulah kira-kira pertanyaan dari Saudara Ardo Purba, dan kita semua sudah mendengarkan bagaimana Pastor Paul Sang menjawab serta memberikan penjelasannya di video tadi. Silahkan para penonton menilai sendiri serta berusaha memahami penjelasan dari Pastor Paul Sang. Semoga para penonton bisa mengerti serta memahami. Jangan lupa menuliskan pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. 1 Tesalonika pukul 5:21 Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik.